Halo teman-teman, sejarah mencatat bahwa negeri kita ini Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Oleh karena itu Indonesia merupakan salah satu tempat terjadinya praktik kolonialisme dan imperialisme dari bangsa Eropa. Pada kali ini kita akan membahas latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita lihat tayangan berikut ini. Kalau saya harus diminta menyebutkan rempah-rempah asal Indonesia apa ya? Pala, lada, kayu manis. Mungkin itu yang sering digunakan untuk makanan sehari-hari. Tapi kalau kita bicara soal spektrum Indonesia yang lebih besar, Indonesia dari zaman dulu dijajah karena rempah-rempahnya. Berarti kami kaya akan rempah-rempah. Tapi berikut ini ada beberapa jenis rempah-rempah yang mungkin buat saya baru mendengarnya dan mungkin juga Anda baru mendengarnya, seperti secang. Kayu secang ini adalah sejenis tanaman yang subur tumbuh di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Dan ini sudah populer sejak abad ke-17 dan sangat diburu oleh orang Indonesia. Rempah yang satu ini merupakan salah satu jenis rempah-rempah yang dimanfaatkan kulit kayu dan batang kayu sebagai bahan rempah. Kandungan dalam secang terdapat zat-zat kimia dan mineral, serta nutrisi yang terkandung di dalamnya. Biasanya kayu secang ini sering digunakan sebagai pembuatan minuman dan obat-obatan tradisional. Untuk pembuatan minuman, secang merupakan salah satu minuman khas dari Jogja. Biasanya pembuatan minuman secang itu adalah direbus bersama dengan jahe, gula merah, dan bahan-bahan utama lainnya. Sama khasiatnya dengan wedang jahe, wedang secang memiliki khasiat untuk menghangatkan tubuh, mengusir rasa kantuk, menyegarkan tubuh, dan juga bisa meningkatkan stamina. Kalau untuk kesehatan, secang juga bisa sebagai obat batuk atau untuk orang yang sedang terkena malaria. Nah, caranya mengolah kayu secang sebagai obat herbal, Anda bisa merebusnya hingga mendidih kurang lebih 15-20 menit. Kemudian saring hasil rebusan dan kemudian minum airnya. Nah, ada juga rempah-rempah lain yang disebut lawang atau sering disebut pekak. Ini juga adalah rempah-rempah asli orang Indonesia. Biasanya rempah-rempah jenis ini itu digunakan oleh orang Minang, Aceh, Bali, ada juga orang Jawa yang biasanya dicampurkan dengan daging dan biasanya sangat lekat dengan gulai. Bentuk yang menyerupai bintang ini memiliki jari-jari kelopak yang terbuka, lalu bijinya ada di setiap jari-jarinya. Dan aromanya khas sekali, harum dan agak kemanis-manisan. Kalau dalam bahasa kuliner Thailand, bunga lawak menyebutnya dengan pokak dan dokchan. Selain untuk bumbu masakan, bunga lawang juga bisa dikonsumsi dalam bentuk teh. Rempah ini bisa disimpan dalam waktu yang lama, tetapi dalam kondisi kering. Cukup disimpan dalam keadaan tertutup. Bunga lawang memiliki manfaat baik untuk kesehatan ataupun kecantikan. Bunga lawang bisa untuk menyehatkan jantung, menghilangkan bau mulut, mengobati nyeri haid bagi perempuan, atau juga bisa untuk mengobati insomnia. Kalau untuk kulit, bunga lawang cocok banget untuk menjaga kesehatan kulit. Untuk menikmati rempah lawang sebagai minuman, Anda dapat menyeduhnya bersama dengan segelas air panas. Tunggu selama 10 menit, saring airnya dan tambahkan madu murni atau gula. Nah, selanjutnya ada rosemary. Rempah yang satu ini aromanya harum, sedikit pahit dan ada rasa sitrusnya. Kalau untuk sup biasanya sebatas penyedap. Pemakaiannya selalu dicincang atau dihancurkan sebelum ditaburkan pada makanan. Lalu dicampur rempah-rempah lainnya yang dipakai untuk bumbu daging. Hidangan paling populer memakai rosemary adalah domba sumsum, rosemary ayam dengan kentang, dan kue rosemary. Dalam pengobatan alternatif, banyak sekali kegunaan dari tanaman yang satu ini. Sebagai pengobatan tradisional bisa digunakan untuk meredakan gangguan pencernaan, menyembuhkan luka dengan cepat, mengobati eksim dengan efektif, menstabilkan tekanan darah, dan meredakan penyakit rematik.
Nah, selanjutnya ada oregano. Rempah yang satu ini sangat ditunggu-tunggu bagi pecinta spaghetti karena ini akan memberikan aroma wangi dan juga cita rasa yang berbeda bagi spaghetti Anda. Oregano adalah tanaman yang masih satu saudara dengan daun mint. Namun, oregano memiliki rasa yang sedikit pahit dan memiliki rasa hangat ketika dimakan. Oregano tak hanya bermanfaat untuk masakan saja, namun juga bermanfaat untuk kesehatan Anda. Oregano memiliki kandungan nutrisi seperti mangan, vitamin A dan C, dan zat besi yang baik untuk sistem kekebalan tubuh. Mengkonsumsi oregano dapat mencegah bakteri dan infeksi yang ada pada tubuh, terutama untuk sariawan pada mulut, dan dapat meringankan iritasi pada gusi, memperlancar pencernaan dan juga berguna untuk mengatasi penyakit pernafasan. Rempah selanjutnya ada jinten. Biji jinten sendiri bentuknya kasar dan aromanya sangat kuat dan bisa diolah menjadi minyak jinten. Biasanya sangat mudah kita temui di masakan-masakan India, Maroko dan juga masakan Mesir. Fungsi jinten yaitu mendorong produksi zat besi dan mineral tubuh, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah flu dan demam, meningkatkan sistem ingatan dan mendorong reaksi otak, membantu mengolah ingatan terutama untuk orang lanjut usia. Wow, setelah kita nonton video tadi, kita jadi lebih tahu lagi nih. Kalau Indonesia memang negara yang sangat kaya akan rempah-rempah dan juga memiliki berbagai macam kekayaan alam maritim dan juga agrikultur. Kenyataan inilah yang menjadi salah satu daya tarik bagi kedatangan bangsa Eropa ke negara kita ini, Indonesia. Berdasarkan sejarah, ada dua hal yang mendorong kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Satu, semangat 3G, Gold, Glory, Gospel. Yang bisa kita artikan kekayaan, kejayaan, dan penyebaran agama. Lalu yang kedua adalah harga rempah-rempah yang pada waktu itu terhitung sangat mahal. Dua hal ini menyebabkan bangsa Eropa berkelana, keluar dari benua mereka, dan mencari daerah baru yang dapat menguntungkan mereka. Pada waktu bangsa Eropa datang ke Indonesia, sebetulnya perdagangan di wilayah Indonesia itu udah terjadi, teman-teman. Pada waktu itu diperkirakan para penguasa daerah saat itu punya hak monopoli atas perdagangan komoditas tertentu. Awalnya bangsa Eropa datang ke Indonesia tujuannya adalah untuk berdagang. Tapi karena mereka ingin memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar lagi, maka terjadilah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Para pedagang Eropa berhasil menguasai praktik perdagangan di Indonesia dan melakukan eksploitasi secara besar-besaran di Indonesia. Praktik kolonialisme dan imperialisme yang berlangsung sangat lama ini kemudian melahirkan semangat kebangsaan di berbagai wilayah di daerah Indonesia, yang kemudian memunculkan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Imperialisme sendiri merupakan sebuah sistem politik suatu negara yang bertujuan untuk menjajah negara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekuasaan yang lebih besar. Imperialisme terbagi dua, teman-teman. Yang pertama, imperialisme kuno terjadinya sebelum revolusi industri di Inggris dan didasari oleh semangat untuk melakukan 3G, Gold, Glory, Gospel yang tadi saya sudah jelaskan. Dan yang kedua adalah imperialisme modern. Imperialisme ini terjadinya setelah revolusi industri. Dilatar belakanginya oleh kepentingan negara penjajah, dilakukan dengan cara menguasai negara lain sebagai sumber penghasil bahan mentah dan tempat pemasaran industri. Tujuan dari imperialisme modern adalah yang pertama, mendapatkan daerah penghasil bahan bakunya. Yang kedua, mendapatkan daerah pemasaran hasil industri dan juga mendapatkan daerah penanaman modal. Kalau kolonialisme berasal dari kata kolonus atau kolonia, yang berarti usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Wilayah koloni umumnya adalah daerah-daerah yang kaya akan bahan mentah untuk keperluan negara yang melakukan kolonialisme tersebut. Perbedaannya apa sih antara kolonialisme dan imperialisme? Tujuannya berbeda, teman-teman. Kalau kolonialisme tujuannya menguras habis sumber daya alam dari negara yang bersangkutan untuk diangkut ke negara induk. Kalau imperialisme tujuannya menanamkan pengaruh pada semua bidang kehidupan negara yang bersangkutan.
Persamaan kolonialisme dan imperialisme adalah akan membuat negara penjajah semakin kaya pastinya. Tapi sementara itu negara yang dijajah semakin menderita. Dengan memahami hal ini, maka sudah sepatutnya kita semua yang hidup di zaman kemerdekaan ini sungguh-sungguh belajar untuk menghargai semua kekayaan yang dimiliki negeri kita Indonesia. Bukan hanya kita sadar dan kita tahu kekayaannya, tapi kita jaga dan kita cintai Indonesia yang penuh dengan daya tarik ini. Over 17,000 islands stretching between two oceans. Studded with more active volcanoes than anywhere else. Dazzling natural beauty and biologic diversity. Discover Indonesia's eco-adventure. Home to one of the new 7 wonders in nature. An extensive network of national parks and nature preserves, protecting its ecology and biodiversity. Boasting fascinating natural diversity and tropical climate all year round. Ecotourism in Indonesia offers a wide range of exciting outdoor recreation. Exploring nature in unimaginable ways. Adventurous journeys through untamed wilderness. A multitude of opportunities to interact with wildlife in numerous national parks across the country. Home to 28,000 kinds of flowering plants and 300,000 wildlife species. Four of the parks have been declared as a UNESCO World Heritage Site. 8 are listed as biosphere reserves. Keeping balance between preservation and development. The seascape scenery is as stunningly diverse as the landscape. Unique eco-friendly resorts, providing thrilling excitement and environmental sustainability. The epicenter of marine biodiversity. More than 600 species of coral, over 3,000 fish species. The natural wonders of Indonesia. Nature and ecotourism.